Kita akan mendengarkan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Ridwan Jamil MPDI. Demikian, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak pengurus masjid, pengurus musalla Al-Muttaqin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hada basair linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Inilah Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia. Hada basair linnas, pedoman hidup manusia. Hudan linnas, ia adalah petunjuk bagi manusia. Wa rahmatun, dan dia adalah sebagai rahmat. Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, Al-Quran yang diturunkan pada malam 17 Ramadan yang sudah kita peringati, ini berfungsi sebagai pedoman hidup. Contoh, biasanya kalau ada mobil terbaru keluar, itu disertakan dengan buku petunjuknya atau buku pedoman yang membicarakan, yang menyampaikan tentang cara penggunaannya. Mungkin premium, apa pertama minyaknya, itu di sana sudah dibunyikan. Nah, orang yang membeli mobil itu harus sesuai dengan petunjuk. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk, alamat mobil tidak bertahan lama, bahkan rusak dan hancur. Nah, kita diciptakan Allah, lalu kemudian kita hidup di muka bumi ini, kita pun diberikan buku pedoman, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini, kata Allah dalam Al-Quran, dia inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk jalan yang lurus. Di dalam hadis disebutkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Rasulullah, dua pusaka, yang manakala kamu berpegang kepada dua pusaka ini,
insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu dua pusaka? Pertama Al-Quran dan kedua adalah hadis. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, bagi orang yang berpegang kepada Al-Quran, maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, insya Allah dia akan selamat, tidak akan celaka. Nah, sekarang ini banyak yang celaka, musibah, silih berganti, kecelakaan, kemudian banyak rakyat-rakyat sengsara, ya kan? Musibah silih berganti. Mungkin kita masih ingat di awal tahun itu di Januari ada pesawat jatuh Sriwijaya yang jatuh di Kepulauan Seribu, pecah berkeping-keping pesawat itu, penumpangnya tak tentu lagi, ya kan? Sudah hancur. Kemudian tsunami, gempa bumi di Mamuju, Sulawesi. Kita masih ingat rentetan itu. Tanah longsor, kebanjiran, kebakaran. Dan terakhir baru-baru ini kapal selam. Kapal selam Manggala Nah, pecah. Dan para prajurit tidak sedikit yang meninggal. Apakah kejadian semacam ini adalah kejadian yang sia-sia, kejadian yang tidak mempunyai isyarat apa-apa, bapak-bapak? Ketahuilah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk satu negeri beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi sayang, walakin kadzabu, banyak manusia mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Bukan saja mendustakan, tapi juga melecehkan, bahkan menghina Al-Quran, ya. Maka fa'akhadnahum, rasakan azab kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab bima kanu yaksibun, azab itu disebabkan dari perbuatan kamu sendiri. Nah, berdasarkan ayat ini, bapak-bapak, peristiwa kejadian, musibah, kebakaran, kebanjiran bukanlah terjadi dengan begitu saja. Ini disebabkan oleh banyaknya manusia melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, Al-Quran sudah tidak jadi pedoman. Al-Quran hanya sekedar menjadi penangkal dan jimat. Itu yang menyebabkan ini semua. Maka itu dalam upaya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, apa langkah yang harus kita lakukan? Paling tidak ada 6T. Nah, itu Bu ya, 6T ya. Yang pertama adalah tadarus. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita harus mentadarus Al-Quran. Apa itu tadarus? Tadarus itu asal katanya itu darosa, belajar. Artinya apa? Belajar Al-Quran, mulai dari metode Iqra, belajar aksara-aksara Al-Quran. Bagaimana mungkin orang bisa menjadikan Al-Quran sebuah pedoman kalau dia tidak bisa baca? Harus langkah awalnya adalah membaca dulu. Nah, sekarang banyak anak SMP, anak SMA, bahkan sampai perguruan tinggi tidak bisa baca Quran. Ini langkah pertama. Lalu langkah kedua adalah T yang kedua, tilawah Al-Quran. Tadi belajar membaca, sekarang membacanya. Yang kita baca tiap malam tadarusan itu namanya tadarus, tapi sebenarnya adalah tilawah. Tapi kerancuan dalam berbahasa, ya apa-apa sudah jadi budaya. Tapi yang sebenarnya ngaji kita baca Quran dalam Ramadan itu namanya tilawah, bacaan giliran. Atau tahsinul Quran, membaca dengan membersihkan bacaan-bacaan tadi dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah dengan tartil.
Setelah kita baca, terus apa lagi? Nah, kita harus mentadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur? Memahami ayat-ayat Al-Quran tadi. Kita renungkan, kita pahami. Oh, ini maksudnya. Nah, gitu. Jadi di samping membacanya, kita juga membaca terjemahannya supaya kita paham apa maksudnya. Nah, setelah kita paham, maka langkah berikutnya, langkah yang keempat adalah tahfizul Quran, menghafal ayat Al-Quran itu. Hafalkan ayatnya. Walaupun pelan-pelan sedikit, ya Bu ya, pelan, hafalkan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tatbiqul Quran. Apa itu tatbiq? Mengaplikasikan ayat Al-Quran itu, mengamalkannya dalam keseharian. Bagaimana dia berbicara tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan lain semacamnya. Dan yang terakhir, langkah kita untuk menjadikan Al-Quran sebuah pedoman adalah dengan tabligh Al-Quran. Apa itu tabligh? Menyampaikannya, mendakwahkannya kepada orang-orang yang belum mengenal Al-Quran. Inilah langkah-langkah kita dalam upaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Kalau tidak kita menggunakan langkah-langkah ini, mustahil Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup kita. Sekarang banyak Al-Quran hanya sekedar menjadi jimat. Tuh, digantung-gantung di depan pintu. Ada Quran tadi bersama duri salah, digantung, diikat di atas pintu itu, katanya untuk menangkal tuyul, bakyul. Masya Allah. Itu Al-Quran. Ada lagi Al-Quran cuma sekedar kalau ada bapaknya meninggal, keluarkan Al-Quran, letakkan di bantal di atas kepalanya, Al-Quran tadi. Siapa yang nak baca? Padahal Al-Quran itu adalah bacaan. Ini dah Al-Quran diletak di atas kepala mayat tadi. Tengok orang tak ada yang baca, bangun itu mayat baca dia. Orang yang datang kabur, tak ada yang nak baca Quran, nak biar saya pula kata jenazah tadi kan. Masya Allah. Bapak-bapak, kesimpulan dari ceramah kita kesempatan ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka jangan pernah lepas dari Al-Quran. Baca itu Al-Quran, sempatkan waktu. Insya Allah walaupun kita tidak paham maknanya, insya Allah dia akan mendatangkan pahala. Minimal mendatangkan pahala bagi kita. Dan dia nanti akan datang. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti dia akan datang di hari kiamat membela kita, memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.